warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah ala ma hadana wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, saat ini kita tentu saja kalau seandainya kita bisa lihat ini mungkin bukan triliuner lagi, karena banyak kemuliaan yang kita dapatkan hari ini. Tadi perjalanan kita di rumah itu dibalas Allah seperti orang haji. Masuk ke dalam masjid ini salat sunnah 2 rakaat, Allah balas kepada kita seperti, ya kalau rekening akhirat itu tadi baru saja masuk di rekening akhirat kita itu saldo, seandainya dunia ini bisa ditimbang dengan emas, itu lebih banyak daripada yang masuk barusan ini ke saldo kita. Ada ulama mengatakan sebelum meninggal dunia nanti akan diperlihatkan. Rasulullah mengatakan, la yamutunna ahadukum hatta yara ila aina masiratihi. Kita meninggal dunia nanti akan diperlihatkan perjalanan kita di akhirat nanti insyaallah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan orang baik-baik itu, orang saleh, insya Allah kita orang saleh, itu kalau meninggal dunia dijemput bukan hanya malaikat maut, tapi malaikat maut dengan seluruh pasukan-pasukannya datang menjemput kita. Al-Quran menceritakan malaikat maut datang dengan sangat sopan dengan mengatakan Assalamualaikum. Selamat Pak, salam dari Allah. Tibetum, Bapak sudah dimasukkan ke dalam golongan orang yang beruntung. Fadkhulul jannata, Bapak dipersilahkan pindah tempat ke surga. Nah, sebaliknya orang yang zalim, malaikat cuma teriakin akhriju anfusakum, keluar dari dunia ini. Nah, insyaallah kita ini dengan nikmat Allah yang berupa menghadiri salat subuh berjamaah, itu adalah nikmat yang tidak diberikan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita patut bersyukur karena diringankan untuk datang ke tempat yang mulia ini. Bapak Al-Mukarramun yang saya muliakan, Ketua DKM, pengurus masjid dan semua jemaah yang saya muliakan, di zaman Umar bin Khattab. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah begini, itu hadis. Kalau sahabat begini-begini, itu namanya athar. Ada beberapa ulama memperselisihkan riwayat ini, tapi sebagian besar ulama mengatakan yang penting dari riwayat ini adalah iktibarnya, pelajarannya. Satu sore Umar bin Khattab duduk cengkrama dengan sahabat-sahabatnya di bawah pohon kurma. Tentu kalau di Arab itu pasirnya halus, enak untuk duduk selonjoran di pasir di bawah pohon kurma sore hari bersama sahabat-sahabatnya. Salah satu di antara mereka adalah Abi Dzar Al-Ghifari. Izan katanya dari jauh itu kelihatan ada 3 orang yang sedang berjalan ke arah mereka. Semakin mendekat sudah jelas ternyata 3 orang yang berjalan ini kiri kanan itu, yang di tengah itu dipegang, diapit oleh 2 orang yang kiri kanan ini. Ketika sampai kepada Umar mengatakan, "Bapak-bapak ada apa?" Salah satu di antara yang mengapit kiri kanan ini, ternyata mereka bersaudara kandung, yang mengatakan, "Ya Umar, ini membunuh bapak saya. Panuridu antaqumal had." Kami minta hukum yang setimpal. Umar bertanya kepada orang yang sudah lesuh tadi itu, mengatakan, "Apa benar kamu membunuh bapaknya 2 orang ini?" Dia mengatakan, "Iya, saya membunuh orang tuanya." Umar mengatakan, "Kenapa kamu bisa membunuh orang tuanya ini?" Dia mengatakan, "Saya ini Pak pegawai
menjaga kebun orang. Ada onta masuk, ternyata ontanya orang tuanya ini. Saya refleks mengusir onta tersebut, saya lempar. Saya tidak tahu ternyata yang kena bapaknya, meninggal dunia. Umar mengatakan kepada saudara dua orang tadi, ini pembunuhan tidak sengaja. Apakah kamu mau memaafkan? Dia mengatakan enggak. Kalau kamu tidak memaafkan, apakah kamu mau menerima dia denda? Biasa dalam hukum Islam itu kalau ada orang membunuh dikasih pilihan memaafkan atau menerima denda yang ditentukan oleh negara. Enggak juga katanya, saya hanya ingin nyawa bapak saya dibalas dengan hukum yang adil menurut ajaran agama Islam. Umar mengatakan kepada yang terdakwa tadi ini, Pak, sudah negosiasi dengan kedua anaknya ini, ahli warisnya nggak mau memaafkan bapak, dia juga nggak menerima tebusan. Seandainya dia mau menerima tebusan, kami ini bersedia mengumpulkan uang untuk menebus, tapi dia juga nggak menerima, Pak. Upaya hukum sudah dilakukan, bapak terpaksa kami hukum juga dengan hukuman pancung atau hukuman yang qisas. Orang tadi ini menerima. Cuma ada satu permintaannya, Pak, saya ini kan bekerja. Saya meninggalkan rumah saya. Anak saya umur 2 tahun dan ada satu lagi masih bayi. Istri saya itu harapannya saya itu pulang membawa nafkah. Saya mohon izin kembali. Izinkan saya pulang ke rumah hanya untuk sekedar ngasih tahu istri saya. Dan saya ingin mendoakan anak saya di rumah. Ingin pamit. Umar itu agak gelisah karena ini kan kalau kabur gimana? Umar bertanya kepada hadirin yang ada di situ, apa yang ada orang yang mengenal bapak ini? Tidak ada satupun yang mengenal. Di tengah kebingungan Umar, Abi Dzar Al-Ghifari angkat bicara. Umar, persilahkan dia pergi, saya yang jamin. Umar mengatakan, ya Abu Dzar, kamu tahu resikonya nggak? Ini orang kalau kabur kamu yang kena hukuman. Abu Dzar mengatakan, nggak apa-apa, saya jamin. Akhirnya mungkin dikasih waktu 2 atau 3 hari, pada hari yang ditentukan asar dia harus ada di situ karena harus ditegakkan hukum, pelaksanaan hukum. Pada hari ditentukan dia kembali, orang semua sudah kumpul ramai di masjid salat asar nunggu peristiwa tersebut. Orangnya nggak datang. Udah azan nggak datang orang. Menjelang iqamat orang sudah balik, ngeliatin kiri kanan, ada nggak di tempat duduk, nggak ada yang datang. Sampai selesai salat asar nggak datang tuh orang. Nah Umar, kalau bahasa kita mengatakan, Abi Dzar, saya ngomong apa emang tempo hari kamu berani ngasih jaminan? Di tengah kegelisahan itu datang orangnya, tiba-tiba orangnya datang. Akhirnya dipersiapkan hukuman itu. Beberapa saat sebelum hukuman dilakukan, Umar bertanya. Karena orang diizinkan untuk berdialog sampai pesan-pesan terakhir bagi terdakwa itu, Umar mengatakan, biasanya orang seperti ini itu nggak balik. Kami mau tahu kenapa kamu balik. Padahal resikonya kamu balik kan kamu akan dihukum. Apa kata-katanya? Mudah-mudahan kita menjadi belajar dari hikmah ini. Dia mengatakan, saya balik karena saya tidak mau orang mencap Islam itu tidak bisa dipercaya. Saya balik, saya tidak mau jangan sampai ada orang yang mengatakan orang Islam itu nggak bisa dipegang janjinya. Makanya saya balik. Umar yang gagah itu tersentuh juga dengan jawaban. Terus Umar panggil Abi Dzar Al-Ghifari. Kamu Abi Dzar, kamu tidak kenal orang ini. Kenapa kamu mau memberikan jaminan?
Dan mudah-mudahan jawaban Abi Dzar Al-Ghifari ini juga menjadi renungan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Abi Dzar mengatakan, saya menjamin orang ini, saya tidak mau di kemudian hari Islam sesama Islam tidak ada rasa peduli. Saya ingin orang itu mengatakan, orang Islam itu kalau dia tahu dia Islam, dia langsung kalbunyanil wahid, dia merasa seperti satu bangunan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan jaminan jangan sampai ada kesan Islam itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam diri seorang muslim, bahwa mereka tidak saling peduli. Mendengar dialog ini, dua orang yang tadi menuntut ini langsung mengatakan, oke, kalau begitu saya maafkan. Umar mengatakan, berapa yang kamu mau untuk balasan? Enggak, saya enggak minta balasan, saya maafkan. Umar mengatakan, kenapa kamu berubah? Orang ini mengatakan, saya juga tidak mau meninggalkan kesan bahwa Islam dengan sesama Islam tidak bisa saling memaafkan. Pertanyaannya, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari dari cerita ini? Masihkah kita bisa atas nama Islam bisa peduli kepada sesama kita? Ada orang kejadian di jalan, tahu itu Islam, masihkah Islam itu menyentuh kita untuk menolong saudara kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma la yahtamu bi amri muslimi falaysa minhum." Kalau kalian Islam itu tidak bisa membuat kalian peduli kepada orang yang juga beragama Islam, pertanyakan dirimu, apakah kalian masih agama itu atau tidak? Ya Pak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat ditanya, "Ya Rasulullah, man aktsaru syai'in yudkhilul jannata?" Apa yang paling banyak membuat orang masuk surga? Amalan apa yang membuat orang paling sering masuk surga? Kata Rasulullah, taqwallah. Pertama kuncinya harus bertakwa. Agak susah kalau tidak bertakwa untuk masuk surga. Yang kedua, husnul khuluq, memiliki budi pekerti yang bagus. Rasulullah tidak menghitung amal ibadah. Rasulullah mengatakan budi pekerti yang bagus. Bapak-bapak sekalian, yang sering banyak membuat kita luntur kasih sayang kita sesama muslim itu internal, penyebabnya banyak lebih pada internal, perbedaan pendapat. Dulu di zaman dulu tahun 80-an, umat Islam itu agak susah terpisah-pisah. Padahal zaman dulu itu akses terhadap ilmu agama masih susah. Bintaro ini kalau ustaz masih sedikit, kadang kita harus jalan kaki ke masjid sana, ke masjid nyari guru. Orang belajar dulu, orang saling mengasihi. Hari ini semakin banyak guru, semakin gampang orang untuk berpisah. Akses kepada ilmu itu paling gampang sekarang. Ulama makin banyak, ustaz banyak, tapi umat Islam bukannya malah saling mengasihi, malah saling menuduh. Masuk neraka. Apa pendapatmu? Enggak, kamu di neraka. Itu yang kadang-kadang at-ta'assub, pemahaman kita terhadap perbedaan. Ulama mengatakan ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama itu tidak bertujuan untuk membelah siapa yang benar, siapa yang salah. Perbedaan ulama itu harus disikapi bahwa itu untuk memudahkan orang Islam menjalankan syariat agamanya. Ikhtilaful ulama si'atun 'alal ummah. Perbedaan ulama dalam berpendapat itu jalan keluar bagi kesusahan umat untuk menjalankan syariat. Umar bin Abdul Aziz, pembaharu abad pertama, mengatakan, la yasurruni idza tama'atil ummah. Saya itu tidak bahagia. Saya itu tidak
tidak happy kalau ulama itu satu pendapat terus. Coba bayangkan, Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar bin Khattab, mengatakan, saya ini sebagai pemimpin negara, kalau ulama-ulama itu bersatu terus, pendapatnya saya enggak happy. Kenapa? La yakunu hunaka ruhsah. Persatuan pendapat ulama itu membuat umat tidak punya pilihan. Jadi kalau ulama sepakat terus dalam satu persoalan, Umar sebagai kepala negara saya itu nggak terlalu happy, khawatir karena umat tidak akan mendapatkan jalan keluar dari persoalan karena seragam pendapatnya. Contohnya gini, Imam Syafi'i mengatakan aula mastumun nisa, wudu itu batal, salah satunya penyebabnya adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Kalau ulama semuanya sepakat pendapat ini, itu akan menyusahkan kita. Karena bagaimana kalau kita misalnya tawaf? Kita kan laki-laki ini harus terbuka, Pak ya. Ini ditutup, ini kan harus dibuka kalau kita tawaf. Bagaimana kalau berdesak-desakan? Terus kita bersentuhan dengan sesama jemaah, nggak usah jemaah yang lain, sesama jemaah ada jatuh megang kita, sementara tawaf itu wajib harus wudu. Oleh sebab itu Abu Hanifah mengatakan selama tidak ada nafsu tidak batal wudunya. Nah, perbedaan pendapat ini jangan mengatakan Abu Hanifah yang lebih benar, Syafi'i salah, atau yang bermazhab Syafi'i lebih benar. Tapi merupakan si'atun 'alal ummah, kemudahan bagi umat untuk memilih, memudahkan menjalankan syariatnya. Karena Imam Syafi'i sendiri ditanya, "Ya Imam, kalau saya tawaf, saya bersentuhan dengan perempuan, apakah saya harus wudu lagi?" Imam Syafi'i mengatakan, ikuti pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak bersentuhan selama tidak nafsu. Jadi perbedaan ini kita sikapi. Kalau kita tawaf, yang dijaga adalah nafsu, mengontrol nafsu kita. Kalau kita dalam kondisi normal, pengikut Imam Syafi'i, yang kita jangan sampai kita bersalaman, bersentuhan dengan perempuan. Ikhtilaf seperti ini di kalangan ulama seharusnya kita sifati sebagai rahmat. Nah, ada yang mengatakan, kan kita sering mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku itu rahmat. Ada yang mengatakan ini bukan hadis. Ada yang mengatakan ini sanadnya lemah. Tapi kesimpulan para peneliti hadis ini adalah perkataan seorang tabi'in. Tabi'in mengatakan, "Ma ra'aitus sahabata yakhtalifuna illa rahmatan." Saya selalu melihat perbedaan pendapat di kalangan sahabat itu selalu mendatangkan rahmat. Ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kita itu kehilangan respek sesama muslim karena kita membawa perbedaan itu sebagai kubu yang benar atau kubu yang salah. Perbedaan di kalangan umat ulama itu harus disikapi bahwa itu jalan keluar. Jadi Bapak silahkan belajar, banyak perbedaan Bapak kantongin. Nanti suatu saat ada gunanya untuk dikeluarkan. Bapak pergi di bandara misalnya, bus bandara kan kita harus pegang Pak ya. Tiba-tiba ngerem, tangan kita nyentuh tangan perempuan, Bapak mau mempertahankan wudu, salat di pesawat, silahkan mengambil pendapat Abu Hanifah atau Imam Malik yang mengatakan yang penting tidak nafsu. Berarti kalau Bapak bersentuhan tadi, yang dikontrol adalah nafsunya supaya tidak membatalkan wudu. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang perlu kita ingat juga, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana faqumul muslim wa hum fi zimmatillah wa la tukaffir zimmatallahi wa rasulih." Kalau dia salat seperti kita salat, kalau dia menghadap kiblat yang sama, motong hewan caranya sama, itu Islam kata Rasulullah. Dia itu orang muslim. Dia berhak mendapatkan perlindungan Allah dan perlindungan Rasulullah SAW. Maka jangan kalian menyalahkan mereka kalau hanya sekedar perbedaan pendapat. Seterusnya ada juga yang berpendapat bahwa
Kreasi di dalam agama kita itu tidak boleh. Kita yang penting patokan aja kepada Rasulullah. Kalau tidak dilakukan Rasulullah, jangan lakukan. Kalau dilakukan Rasulullah, lakukan. Nggak boleh ada inovasi di dalam beragama. Pertanyaannya, apakah benar inovasi di zaman Rasulullah itu sahabat sering berinovasi atau hanya memang nunggu Rasulullah? Atau sahabat mengatakan, nggak usah deh, tunggu Rasulullah. Apa benar sahabat itu tidak pernah melakukan inovasi, tidak melakukan inisiasi untuk mengembangkan ajaran agamanya, harus menunggu Rasulullah? Ternyata juga tidak. Ada riwayat yang mengatakan ada sahabat, ini riwayatnya sahih, sahabat itu kalau salat, terutama rakaat pertama dengan rakaat kedua, karena kita di rakaat pertama kedua kan membaca surah ya Pak ya. Setelah Al-Fatihah dan sebelum membaca surah, dia baca Qul huwallahu ahad dulu. Waladdallin, amin. Dia baca surah Qul huwallahu ahad. Setelah sampai walam yakun lahu kufuwan ahad, baru dia baca surah. Misalnya Allahu waliyul ladzina amanu dan seterusnya. Suatu saat ada sahabat yang berjamaah sama dia imam. Dia lakukan hal tersebut. Sahabat setelah selesai jamaah, dia mengatakan, ayo kita menghadap Rasulullah. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka sampai Madinah menghadap Rasulullah. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saudaraku ini kalau salat selalu membaca surah Qul huwallahu ahad, baru membaca surah. Sementara saya tidak pernah mendengar Rasulullah mengajarkan, dan Rasulullah tidak pernah melakukan. Apa tindakan Rasulullah? Coba kalau kita yang nabinya, paling ada katakan, emang kamu nabinya? Emang kamu pernah saya suruh? Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan, kenapa kamu baca Qul huwallahu ahad sebelum baca surah? Jawaban sahabat ini mengatakan, ana uhibbu ya Rasulullah, saya sangat mencintai Qul huwallahu ahad ya Rasul. Itu seakan-akan melunturkan dosa-dosa kemusyrikan saya yang dulu. Saya yang dulu penyembah berhala, kalau membaca ini ya Rasulullah, seakan-akan luntur semua dosa-dosa saya hilangkan kesalahan saya. Jawaban Rasulullah, Pak, Rasulullah nggak masuk kepada wilayah hukum. Rasulullah nggak masuk apa hukumnya. Rasulullah mengatakan, hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Karena kamu mencintai surah Al-Ikhlas, Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi terkadang persoalan hukum itu Pak, harus di kedepan, nggak mesti harus apa hukumnya ini, apa hukumnya. Rasulullah melihat sisi lain bahwa ternyata dia membaca Qul huwallahu ahad karena sangat mencintai Qul huwallahu ahad. Itu yang diperhatikan Rasulullah. Rasulullah mengatakan hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Jadi ini satu contoh bahwa ternyata sahabat juga berkreasi. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tapi karena dia mencintai surah Qul huwallahu ahad, dia berinisiatif sendiri. Dan ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul mengatakan enggak, hubbuka iyyah adkhalakal, karena kamu mencintai, rasa cintamu itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Itu dalam ibadah. Dalam kehidupan sosial, sahabat juga itu berkreasi. Tidak perlu izin kepada Rasulullah, dia lakukan, nanti dia lapor kepada Rasulullah, benar nggak ini Rasulullah? Jadi seharusnya dalam kehidupan sosial kita itu semua jangan mengatakan apa dalilnya, nggak fleksibel. Semua perbuatan baik sedekah. Semua perbuatan baik itu hukumnya seperti hukum orang bersedekah. Misalnya ada satu riwayat, ada sahabat pedagang. Ketika ingin balik ke Madinah, dia kemalaman di suatu tempat, di satu desa. Ketika dia kemalaman, dia melihat ada rumah agak bagus. Ini rumahnya bagus nih. Dia bertiga, dia bilang sama temannya, bagaimana kalau kita minta izin kepada tuan rumah itu, kita diberi tumpangan untuk nginep. Dia ketuk-ketuk. Tuan rumahnya ini keluar, dia sampaikan hajatnya bahwa kami ini pedagang, kami ini kemalaman dan mau minta izin untuk nginap. Ditolak sama yang punya rumah. Yang penting kondisi kita sekarang lah Pak ya. Kita kan enggak, karena kondisi
kita nggak kenal orang kan nggak mudah juga kita ngasih tumpangan sama orang. Ditolak. Dia sudah ulang berkali-kali, Pak, bagaimana minta tolong, Pak, saya ini muslim juga, saya kemalaman, kalau perlu kami bayar sesuatu kami bayar. Tetap ditolak. Udah deh, Pak, cari aja tempat yang lain. Ya udah, akhirnya nggak jadi ke nginep di situ. Dia cari tempat, akhirnya dapat tempat. Kalau menurut riwayat ini ada yang mengatakan pasar, ada yang mengatakan tempat yang tidak dihuni orang. Ya apapun tempatnya dia dapat tempat. Diantar oleh mungkin pengurus RT, akhirnya dapat tempat tersebut. Nginep. Setelah salat Isya, orang yang mengantar dia tadi ke tempat itu datang lagi. Assalamualaikum, Pak. Kalau sekarang selamat malam, Pak. Ada apa, Pak? Ini saya melihat Bapak bertiga ini seperti orang saleh. Tutur kata Bapak lembut. Kami percaya nih Bapak ini orang saleh. Mau minta tolong, Pak. Ada warga kami yang sakit. Sepertinya dia, kalau bahasa kita itu apa ya, Pak? Kemasukan atau apa, Pak? Kemasukan, Pak, ya? Kayaknya sih, Pak, setan. Oke, Pak. Kami pakai baju dulu, akhirnya jalan. Begitu dia jalan, dia diantar ke rumah yang menolak dia tadi. Dia bilang, lah ini kan rumah yang menolak kita tadi. Tapi mereka diam aja. Begitu masuk, yang sakit itu yang menolak dia tadi secara kasar. Nah inilah, ini dia yang menolak tadi kita. Salah satu di antara mereka yang merasa bisa ngobatin, itu maju. Mana saudara, mana putra putrinya? Kumpulin putra putrinya. Mana istrinya? Dikumpulin istrinya. Terus dia mengatakan gini, saya lihat ini penyakit Bapak ini berat. Saya lihat ini yang masuk ini setannya setan pegulat ini. Ya kalau kita misalnya ini Mike Tyson yang masuk nih. Saya bisa ngobatin katanya. Tapi saya harus ajak bertinju ini setan. Apa kalian enggak keberatan kalau saya pukul bapakmu? Ibu sebagai istri enggak keberatan enggak kalau saya tempeleng? Oh enggak katanya, silahkan. Dipukul, tempeleng kepalanya bolak-balik begitu sambil membaca doa, sembuh. Nah, begitu dia pulang akhirnya kan ditawarin nginep, udah enggak mau, kan udah selesai penawarannya ditolak, akhirnya dia pulang. Dua temannya yang tadi tuh heran. Kan mereka ini bertiga bersahabat enggak pernah tahu bahwa ternyata ini bisa ngobatin. Heran, dia tanya lah, loh kok kamu bisa katanya? Kamu baca apa? Ya saya baca surah Al-Fatihah. Karena riwayat dari Rasulullah, ketika surah Al-Fatihah turun itu iblis itu menangis kesakitan, menjerit kesakitan. Dalam riwayat dari Rasulullah SAW. Atas riwayat itu saya berinovasi, kalau saya baca surah Al-Fatihah berarti dia akan kesakitan, dia akan kabur. Itu aja keyakinan saya katanya. Terus kenapa kamu harus tempeleng? Ya lah, orang itu kan nolak kita tadi, ya biarin aja sekalian balas dendam aja. Berarti itu bukan pengobatan? Ya enggak lah, dendam aja supaya dia kesel nggak dikasih itu, dia bilangin setannya setan pegulat, kesempatan untuk tempeleng. Sampai di Madinah. Nah itu juga hebatnya Pak, orang-orang dulu yang berinovasi, kalau sudah melakukan inovasi dia tanya kepada ahlinya. Kalau kita ini berinovasi kekeh nggak mau ditanya, nggak mau diverifikasi, nah itu juga salah. Silahkan Bapak berinovasi, kalau Bapak sudah lega ketemu orang kira-kira punya ilmu, Bapak tanya, Pak saya dulu begini, bagaimana kira-kira ya pandangan agama kita. Nah kalau kita kan berinovasi, ada yang mengatakan sama sekali nggak boleh berinovasi, yang berinovasi juga nggak mau melakukan verifikasi. Nah itulah yang membuat kita agak susah. Ini mereka melakukan verifikasi kepada Rasulullah. Dia ceritain Rasulullah itu sampai kelihatan giginya ketawa, ngelihat keisengan. Ya Rasulullah orangnya pelit banget, minta rumah giliran sakit. Ya udah saya bilangnya aja setannya pegulat, biar saya bisa tempeleng katanya. Nah apa hukumnya? Benar nggak Rasulullah saya baca surah Al-Fatihah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan Al-Quran itu hudan wa syifa. Al-Quran itu petunjuk kita dan dia juga bisa dipakai untuk berobat. Nah Rasulullah nggak pernah menyalahkan sahabatnya yang berinovasi
selama inovasi itu sesuai dengan payung besar hukum kita. Jadi silakan Bapak berinovasi asal sesuai dengan bagaimana hukumnya bersedekah dengan transfer. Enggak usah cari dalilnya. Bagaimana hukumannya sedekah dengan menggesek kiris itu enggak usah cari dalilnya. Rasulullah enggak mungkin kalau ditanya pernah enggak dilakukan Rasulullah? Enggak mungkin lah. Enggak usah Rasulullah, kita 10 tahun yang lalu ketika bangun di masjid ini kan enggak pernah ada yang sedekah pakai kiris dan seterusnya. Jadi tidak usah dicari dalil, payung hukumnya itu kan sedekah. Ya udah, teknisnya terserah. Nah pertanyaannya sekarang, apakah semua inovasi para sahabat itu diiyakan Rasulullah? Kan ada 2 contoh tadi ini. Membaca Qul Huwallahu Ahad, oke. Membaca surah Al-Fatihah, orang yang kesurupan dia bacakan surah Al-Fatihah, oke. Pertanyaannya, apakah semua inovasi atau hal-hal kreasi sahabat itu diiyakan Rasulullah? Tidak juga semuanya. Salah satu contohnya, saya tidak apa Ibnu Abbas apakah Abi Hurairah. Biasanya kalau makan-makan itu 2 ini yang meriwayatkan, Abi Hurairah atau, tapi ini riwayat sahih. Mengatakan suatu saat setelah salat zuhur Rasulullah itu ditraktir oleh salah seorang jemaah untuk makan siang. Karena itu Pak, kebiasaan Rasulullah itu asik Pak, kehidupan Rasulullah. Lihat Abu Bakar lapar, lihat Umar lapar. Abu Bakar, Umar kan jago tapi kan takut sama istri Pak. Mana berani Umar sama istrinya. Rasulullah juga kan segan sama istri kalau soal urusan dapur. Rasulullah katanya ini lapar nih semua nih. Yuk, siapa yang mau traktir? Nah itu kebiasaan berjamaah di zaman Rasulullah. Ada aja yang traktir. Makan bergiliran dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada hadis, kunna na'kulu wa nashrabu fil masjidi inda ahdir Rasul. Kami itu sering makan minum di masjid. Orang Arab kalau mengatakan na'kulu wa nashrab, makan dan minum itu makanan besar. Bukan hanya sekedar kue. Makanan besar ya kalau kita kan rendang. Apalagi itu mengatakan na'kul wa nashrab, kami makan di masjid. Ketika Rasulullah tiba di rumah orang yang mentraktir tadi, Rasulullah izin masuk ke kamar mandi. Wa ataina ta'am, dan ketika Rasulullah masuk ke kamar mandi, makanan sudah disiapkan. Walamma kharaja minal khala atainal wada'. Wada itu air untuk berwudu, bukan kalau wudu aktivitas wudunya, kalau dibaca fathah airnya yang dipakai untuk berwudu. Tuan rumah itu mengambil air kepada Rasulullah setelah keluar dari kamar mandi. Ya Rasulullah, silahkan berwudu, ini airnya. Rasulullah mengatakan, untuk apa? Kita mau makan ya Rasulullah, silahkan berwudu dulu. Rasulullah mengatakan innama umirna bil wudu'i indas salat. Enggak perlu. Kita itu diperintahkan berwudu kalau mau salat. Artinya dalam kondisi wajib. Rasulullah tidak mau. Jangan sampai menjadi perintah nanti setiap orang mau makan harus berwudu. Makanya Rasulullah menolak. Ini inovasi dari sahabat. Setiap dia mau makan, dia berwudu dulu, inovasi yang bagus. Tapi Rasulullah menolak, jangan sampai ini dia jadikan ajaran ke depan menyusahkan orang. Bayangin kalau kita bertiga Pak, duduk di warung Padang, ditraktir orang, Bapak berwudu, itu bisa-bisa tuh rendang tinggal bumbunya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Rasulullah tidak seluruh inovasi sahabat itu diterima Rasulullah, tapi sebagian besar diterima. Jadi silahkan Bapak berinovasi, jangan sampai inovasi-inovasi itu dijadikan perbedaan dan merenggangkan persatuan Islam. Rasulullah mengatakan, ya ummati, duhai umatku yang ada di Bintaro, iza wajadtum ikhtilafan fa'alaikum bil jamaah. Kalau kalian berbeda pendapat, jangan sampai bercerai-berai. Ini kita mau hajatan bulan 2. Silahkan berbeda, karena pasti kita punya tujuan yang berbeda. Kita punya cara, pasti tujuannya sama. Tekniknya akan berbeda-beda. Silahkan memilih dengan berbeda. Fa'alaikum bil jamaah. Jangan sampai kalian bercerai-berai, persatuanmu
kalian ancam hanya karena perbedaan pilihan, perbedaan pendapat. Ini sampai jam berapa, Pak? Udah mau syuruk ya? Nah, terkait dengan perbedaan pendapat kemarin ada pertanyaan, apa hukumnya gambar di dinding? Nah, perbedaan ini kan pasti banyak sajian. Kalau semua ulama mengatakan haram, bagaimana dengan yang memiliki rasa-rasa keindahan? Bagaimana sahabat kita yang akan merasakan betapa indahnya karya-karya Allah ini? Oleh sebab itu banyak sajikan pendapat yang mengatakan haram sudah selesai. Tinggal Bapak ikutin kalau mau. Haram itu alasannya malaikat tidak masuk ke rumah kalau ada anjing dan ada gambar. Ada ulama yang berusaha mentaksis. Wah, misalnya Pak guru kita Habib Quraisy Shihab dan ulama-ulama di Mesir mengatakan selama itu untuk keindahan sebagai karya seni nggak ada masalah. Apa dalilnya? Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung, dia sisakan satu atau dua. Apa gunanya? Ya supaya nanti menjadi dialog dengan raja. Kalau semuanya itu haram berarti dia dihancurkan semua. Tapi disisakan satu karena ada gunanya, nanti dipakai untuk dialog dengan raja. Nah, itu saja. Bahwa kalau itu ada gunanya, karena ada sahabat pernah menghadap Rasulullah ketika Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana harus sederhana dalam berpakaian. Minta maaf Pak ya, isbal, menaikkan. Sebenarnya dulu itu, Bapak pernah nggak lihat bangsawan Eropa kalau kawin? Pakaiannya bagaimana tuh panjangnya ke belakang tuh? Itu kan pakaian itu menjadi simbol status. Nah itu yang sebenarnya dilarang oleh Rasul. Jangan jadikan mobilmu, pakaianmu, rumahmu sebagai simbol statusmu untuk merendahkan orang lain. Nah, ketika diatur tentang cacar pakaian, ada yang bertanya, ya Rasulullah, bukan saya menolak, tapi saya ini kan suka keindahan. Kalau baju saya itu kurang setrikanya gimana gitu ya Rasulullah. Celana saya ya Rasulullah bagaimana? Sepatu juga harus mengkilap ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Innallaha jamil. Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, mencintai orang yang mencintai keindahan. Imam Abu Hanifah kalau pergi mengajar ke masjid, salah satu itu bajunya itu ada yang mengatakan salah satu jubahnya itu harganya 90.000 dinar. 4,5 miliar kalau sekarang. Lebih mahal dari bajunya Messi kan. Messi berapa ditawarkan kemarin saya lihat sudah laku itu berapa Pak? Jadi nggak ada masalah dengan, yang penting jangan jadikan itu status bahwa saya lebih baik dari orang hanya karena dia menempel di sini adalah sebuah baju. Ya Pak ya, terkait itu ya silakan Bapak mengambil pendapat. Saya sendiri berpendapat bahwa itu satu keindahan. Cuma misalnya putra-putri kita yang sudah balik, yang terbuka mungkin tinggal diselesaikan aja kondisinya. Nah itu juga, nah, kalau mau membahas masalah jilbab itu kita harus duduk bersama. Karena kalau cuma sedikit ya nanti fitnah yang terjadi, wah itu pendapatnya begini. Itu kalau mau membahas masalah jilbab kita harus duduk sama-sama. Karena itu persoalan panjang, dalilnya harus disajikan semua. Ya Pak ya. Nah apalagi sedikit penutup yang membuat kita umat Islam itu susah bersatu, ada rasa dengki terhadap nikmat sama orang lain. Ini ada satu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza ra'aitumun ni'mata fika aw fi ghairika, indaka aw inda ghairika. Kalau kalian melihat Allah memberi nikmat kepada seseorang atau Allah memberikan nikmat kepadamu, wa qulta, dan kamu mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Kalau rezeki itu kau terima dan kamu ucapkan ini, huhidat wa nu'imat, Allah akan menjaga rezekimu dan kalian akan menikmati rezekimu. Punya uang kalian bisa, nggak usah ada larangan makan daging, nggak usah ada larangan gula, nggak usah, kalian akan menikmati rezekimu. Dan
Kalau tetanggamu atau saudaramu yang mendapatkan rezeki itu, kalian mengatakan itu karena dari Allah dan pasti karena kehendak Allah, masya Allah, la quwata illa billah, a'taika fauqaha. Allah akan memberikan kamu lebih baik dari dia. Jadi ini untuk Rasulullah itu saking nggak maunya kita sirik sama orang, Rasulullah menjanjikan sama dengan anak kita. Dibelikan salah satunya, yang ini kan iri. Kan kita mengatakan nggak usah nak, jangan nangis ya, nanti kalau kamu nggak nangis, bapak beliin kamu lebih bagus dari dia. Apa supaya ini nggak iri sama? Itu Rasulullah saking nggak maunya umatnya itu saling iri, dia mengatakan kalau kalian mendapatkan rezeki kalian bersyukur, masya Allah, la quwata illa billah, rezekimu itu dijamin oleh Allah, dijaga dan kalian dijamin untuk menikmatinya. Kalau rezeki itu untuk orang lain, kalian mengucapkan ini enggak dengki, Allah akan memberikan kamu lebih bagus dari dia. Jadi bapak kalau melihat mobil bagus di jalan, masya Allah, la quwata illa billah, jangan mengatakan korupsi itu. Nah itu sih mah, gajinya berapa sih? Ya Pak ya, kalau melihat ibu-ibu, saudari-saudari kita di mall, ini pasti nih istri kedasa, nggak usah lah, ucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Ada ya? Masih panjang waktunya Pak, udah dikit ya. Ini juga saya sampaikan kalau ilmu dari Rasulullah. Ya Pak, bagaimana? Karena kita juga berselisih itu karena kurang bisa mengendalikan emosi. Suatu saat Rasulullah kumpul-kumpul itu ada Abu Bakar, ada Umar. Tiba-tiba ada orang datang nunjuk-nunjuk Abu Bakar. Ya Rasulullah, sahabatmu ini orang jelek. Penampilannya doang alim. Ini sebenarnya kalau bahasa kita brengsek nih orang. Abu Bakar senyum-senyum. Orang itu duduk. Gelombang kedua dijelek-jelekin lagi Abu Bakar. Abu Bakar diam. Ketiga kalinya dijelek-jelekin Abu Bakar itu berdiri gini. Ketika tadi pertama kali dijelekin Abu Bakar, dijelekin sama orang itu, Rasulullah diam duduk di sampingnya. Kedua kalinya Rasulullah diam duduk di sampingnya. Ketiga kalinya ketika Abu Bakar duduk siap-siap seperti ini untuk membalas orang itu, Rasulullah berdiri pergi. Nah, Abu Bakar berhenti memperhatikan ini, dia kejar Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa, saya salah ya Rasulullah. Nah, perhatikan Pak jawaban Rasulullah supaya kita bisa motivasi untuk mengendalikan emosi. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ketika kamu tadi dihujat orang dan kamu diam dan bersabar, saya melihat malaikat turun dari langit. Banyak malaikat turun dari langit berkeliling di sampingmu dan berdoa, ya Allah muliakan Abu Bakar. Angkat derajatnya Abu Bakar ya Allah dan balas orang itu. Ketika kedua kalinya kamu dihina dan kamu sabar, turun lagi malaikat tambah banyak mendoakan, ya Allah muliakan Abu Bakar dan balas orang itu. Ketiga kalinya kamu berdiri untuk bereaksi, saya melihat malaikat itu pada pergi. Kemudian yang datang syaitan untuk memanasi kamu. Wa nahnul anbiya, kami para nabi itu dilarang satu majelis dengan syaitan. Makanya saya pergi. Nah ini mungkin renungan kepada kita nih selama ini. Karena ya umuran kita tuh hanya sekedar merenung bagaimana, oh kalau saya emosi, syaitan yang datang. Oh kalau saya yang sabar, malaikat datang. Enggak usah Bapak, ya Allah, balas dia ya Allah, sakit hati, enggak usah, malaikat yang mendoakan. Angkat derajatnya ya Allah, balas yang menghina dia ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini kita berdoa. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
sehingga mudah-mudahan Allah berkenan kita mengatakan amin. Kita itu Rasulullah mengatakan amin, ucapkan amin. Kita nggak tahu lidah siapa nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ilal khairi faqarribna wa 'anil syarri fab'idna bi rahmatika ya rahman. Allahumma sahhil lana umurana warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.